Ada bila syadid, ada azab fid dunia qabla al-akhirah. Azab di dunia sebelum akhirat. Antum mesti tahu. Ada azab di dunia. Jadi azabnya Allah tuh bukan di akhirat saja, bukan. Jadi yang dimaksud inna ada la syadid ini bukan karena antum nanti kalau antum enggak bersyukur antum dimasuki dalam jahanam. Enggak. Orang yang enggak bersyukur sebelum dia mati bakal diazab dulu di dunia. Oh, lu nggak pernah bersyukur, nikmat udah gue kasih nggak pernah bersyukur lagi, udah saya kasih rezeki nggak pernah bersyukur. Coba saya mau tanya, apa sih syukur yang paling wajib kita syukur itu apa? Nikmat yang paling wajib kita syukuri kepada Allah itu apa? Nih, nafas, bangun tidur kita melek masih bisa nafas, bersyukur ya Rabb, alhamdulillah Engkau masih memberikan saya izin buat bernapas. Karena saya bernapas, saya hidup. Karena saya hidup, saya bisa bertaubat kepadamu. Orang beriman. Coba orang mati, ayo mau tobat. Tobat gimana? Orang nggak bakal bisa tobat itu pintu tobat akan ditutup setelah ini nyawa sudah sampai leher. Nggak ada lagi dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tanggul sendiri sama Allah nanti di dalam kubur. Makanya kita masih hidup itu nikmat yang besar. Karena banyak orang yang di alam kubur minta dibangkitkan lagi buat bersedekah, buat menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan ada yang kepengen sholat setiap waktu. Karena udah tahu bagaimana alam kubur hadirin. Alam kubur kita sendirian, nggak sama teman, nggak sama siapa-siapa. Nanti kita setelah meninggal dikuburin, malam bangun kita. Allah masukin lagi tuh ruh kita seperti semula. Bangun antum. Cuma kuasa Allah antum doang sama Allah yang tahu, malaikat. Manusia yang lain nggak ada tahu kuasa Allah. Antum akan bangun di alam kubur, bangun semua nanti. Al-Fadhil juga nanti bangun di alam kubur. Kenapa dibangunin? Buat dimintain pertanyaan malaikat. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man ikhwanuka dan lain sebagainya. Ayo bisa jawab nggak? Saat malaikat tanya, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man dinuka, wa man ikhwanuka, wa man kiblatuka dan lain sebagainya. Ditanya sama malaikat. Bangun kita. Karena gini dah, antum ngelawat orang meninggal, nyium bau orang meninggal, kira-kira merinding nggak? Apa kira-kira sampai sekarang masih merinding? Iya, saya terkadang bau apa ya? Namanya kapur barus bukan? Bukan perang kapur barus, merinding kan? Ya begitu deh, baru jenazah merinding. Entar antum dibangunin di alam kubur sama Allah, dimasukin lagi antum punya ruh, bangun antum cium tuh badan antum sendiri. Antum nyium, berarti antum udah paham. Nanti deh pulang ke rahmatullah, udah siap-siap. Tapi orang yang beriman, orang yang alim, orang yang selalu dekat dengan Allah, menjadikan kematian adalah hari raya baginya. Karena dia tuh udah punya bekal. Selama dia hidup dengan kealimannya, dengan kesolehannya, dengan ibadahnya yang rajin, menjadikan dia senang. Malah dia menjadikan kematiannya, hari meninggalnya adalah hari raya baginya. Bertemu dengan Allah. Kenapa dia senang? Kenapa dia berani bertemu dengan Allah? Karena dia udah tahu bakal itu banyak ibadahnya setiap hari. Nyebut nama Allah setiap detik. Nah kita sekarang nyebut nama Allah sehari boro-boro 10 kali. Zikir aja satu hari boro-boro 5 kali. Gak pernah, mungkin gak pernah sama sekali. Satu minggu gak pernah zikir. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hadirin, tadi ingat bersyukur. Yang pertama bersyukur sama Allah, nikmatnya bakal ditambahin sama Allah. Tapi kalau kufur tuh, apa azabnya orang yang kufur? Nikmatnya dicabut, kebahagiaannya dicabut, kemaslahatan hidupnya dicabut, kesenangan hidupnya dan lain sebagainya dicabut sama Allah. Kalau udah dicabut ya udah yang kayak lagi kena tsunami, kena bencana alam, kena banjir semua. Padahal banjir air doang dikit tapi habis semua barang-barangnya. Baju-bajunya sama duit itu hilang semua. Kenapa?
Mungkin dia nggak pernah bersyukur sama sodako. Makanya ntar pulang, kalau yakin nih kita ini sadar belum pernah sodako, ya sisinda duit 300.000, pecahin 10 atau 20, kasih nanti ganti. Berkah. Jangan harap kita mau jadi orang beruntung, jangan harap kita mau jadi orang kaya kalau nggak pernah sodako sama zakat, nggak pernah nyenangin orang tua sama anak yatim. Jangan harap menjadi orang kaya, jangan. Makanya alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah. Ini suatu nikmat yang besar, suatu nikmat yang besar. Tadi kita baca maulid, nikmatnya kita baca maulid. Satu, kita ini masih diizinkan oleh Allah buat memuji Nabi Muhammad. Buat memuji Nabi Muhammad masih diizinin sama Allah. Makanya hadirin, kalau kita mau mau dapat cinta dari Nabi Muhammad, seorang penyelamat yang bakal nyelamatin kita ntar yang akhir, satu, jalanin sunnah. Sunnah, tahu apa sunnah Nabi apa aja? Dalam sholat ada apa ya sunnahnya? Sunnah dalam sholat ada apa aja? Dalam wudhu tuh Nabi juga naruhin doa-doa yang disunnahkan dalam wudhu. Sunnah-sunnah cara-cara berwudhu yang Nabi anjurkan. Kita mesti tahu. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan taklid, belajar. Makanya Al-Fakir kemarin ngasih tema dengan temanya beramal soleh harus dengan ilmu. Karena di dalam kitab Matan Sofwatul Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa artinya orang yang sholat, orang yang zakat, haji, umroh, orang yang beramal soleh tapi nggak pernah mengetahui ilmu dalam sholat, orang yang haji tapi nggak pernah belajar tuh bagaimana nih babul haji, babul umroh, babul dan lain sebagainya, babul zakat, nggak pernah belajar tuh sama gurunya. Orang yang beramal tanpa ia pelajari ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka apa? Seluruh amalan yang ia yang ia kerjakan dikembalikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini coba hadirin, pernah nggak kita ini terkadang kalau lagi sendiri, ya entah di ruang tamu, entah kita lagi di kamar, kita lagi bengong, mikir dah. Coba sholat gue dari dulu gue pertama belajar sholat sama guru gue masih kecil sampai sekarang, kira-kira diterima nggak ya sama Allah? Pernah nggak mikir kayak gitu? Sedangkan ibadah sendiri harus diterima. Kalau nggak diterima berarti kita mati, kita nggak bawa amal. Makanya Nabi itu bukan menyunahkan, bukan memakruhkan, bukan memubahkan menuntut ilmu, tapi apa? Mewajibkan, fardhotun. Belajar. Sampai Nabi juga mengatakan thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Enggak ada uzur gitu buat enggak belajar. Sampai Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan orang 1 minggu nih nggak pernah duduk di majlis taklim, sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk cari dunia, dia nggak pernah duduk di majlis taklim, ingat akan timbul titik kebencian, kedengkian, kehasutan di dalam hati. Ini mah 1 minggu sekali dah duduk dah nggak apa-apa. Itu jangan seterusnya sekali, harus mengembang. Makanya belajar sholat, ada apa? Ada berapa rukun sholat, rukun wudhu ada berapa sebelum sholat, apa itu lebih wudhu. Makanya orang-orang dulu tuh lebih mementingkan ilmu-ilmu yang kayak begitu dulu. Ilmu wudhu. Karena apa? Banyak orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena wudhu ini istinjanya nggak benar. Apalagi yang perempuan. Babul head. Belum tentu semuanya tahu. Ada lagi orang habis ngelahirin, udah habis nih nifasnya, tahu-tahu darahnya masih keluar,
baru kemarin head nih darah apaan? Coba kalau nggak tahu hari nggak sholat. Mau didarahin nggak? Apa namanya nggak?